PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB resmi bekerja sama. Tujuan utamanya adalah mempercepat prestasi skuad Garuda di panggung dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi. Ini kelanjutan dari pertemuan pada bulan Mei lalu. PSSI dan KNVB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara asosiasi masing-masing untuk keuntungan bersama, perkembangan promosi, dan kesuksesan sepak bola yang berkelanjutan di setiap negara. Indonesia tentu yang akan banyak belajar, dan saya senang karena KNVB siap membantu dan memberikan apa yang kami butuhkan, ujar Erick. Dia menambahkan, dalam kunjungan Federasi Sepak Bola Belanda yang diwakili Guus de Jong sebagai Sekretari Jenderal KNVB, juga ditandatangani nota kesepakatan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Salah satu poin dari kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pemain bertalenta dan berusia muda, kami optimistis akan banyak pemain berbakat Indonesia kian berkembang melalui kerjasama ini. Lanjut Erick. Selain PSSI dan KNVB akan rutin mempertemukan timnas kedua negara dalam laga-laga persahabatan, Erick juga menyatakan babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB juga difokuskan pada berbagai proyek pengembangan. Salah satunya pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang sangat baik performanya dalam duel Indonesia versus Australia. Bek tengah tangguh itu pun menuai pujian dari para netizen di media sosial. Timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam WIB. Pertandingan ini tuntas dengan skor 0-0. Hasil yang memuaskan mengingat Australia adalah negara langganan Piala Dunia. Ridho tampil padu dengan Jay Itzes. Menurut catatan SofaScore, Ridho membuat 7 sapuan. Ada pula 4 tackle sukses dan 1 kali melakukan blok terhadap percobaan lawan. Ridho juga sangat bagus dalam duel perebutan bola. Dari 5 ground duel, ia 4 kali berhasil memenangkan perebutan bola. Netizen pun memuji kegemilangan Ridho. Tak sedikit yang menilai Ridho sudah pantas bermain di mancanegara. Level bermain Rizky Ridho sudah level Asia, seharusnya abroad ke luar negeri, tulis sebuah komentar. Cuma Rizky Ridho yang bisa ngimbangin level pemain naturalisasinya, yang lain bisa dibilang masih kurang gak setenang beliau. Asli wajib main abroad keluar Liga Indomas RR ini, tulis yang lain. Sepak bola Indonesia mungkin akan segera kedatangan 2 bintang baru. Ole Romeni dari FC Utrecht dan Jairo Ridewald dari Royal Antwerp FC dikabarkan menjadi incaran utama PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Ole Romeni, striker muda bertalenta dari FC Utrecht, telah menarik perhatian PSSI. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Romeni menunjukkan potensi besar di Liga Belanda. Meski biasanya beroperasi di sayap kanan, pemain ini memiliki naluri gol yang tajam. Terbukti dari 2 gol yang ia lesakan dalam 5 penampilan awalnya musim ini. Kemampuan Romeni mengeksekusi peluang diyakini dapat menjadi jawaban atas hambatan produktivitas gol yang selama ini dihadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, Jairo Ridewald juga masuk radar PSSI. Gelandang Royal Antwerp FC berusia 27 tahun ini memunculkan dugaan ketertarikannya pada timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain berlatar belakang Eredivisie ini dipandang sebagai langkah strategis PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Romeni dan Ridewald memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Meski demikian, proses naturalisasi bukanlah perkara mudah dan membutuhkan negosiasi yang cermat dari pihak PSSI. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dalam wawancara dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube pribadinya, mengisyaratkan adanya rencana naturalisasi 1-2 pemain dalam waktu dekat. PSSI menargetkan Oktober 2024 untuk memulai proses naturalisasi pemain pertama
dengan kemungkinan pemain kedua diproses pada November 2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. PSSI saat ini tengah gencar memburu pemain keturunan di luar negeri atau pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi terhadap 2 pemain dari Liga Belanda. Mereka adalah Maes Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reinders yang memperkuat PC Zwolle. Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024 atau awal pekan depan. Jika tak ada kendala, keduanya bisa melakoni debut di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Setelah Maes Hilgers dan Eliano Reinders, PSSI akan mengusahakan naturalisasi 1 atau 2 pemain lagi. Hal ini diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga di kanal YouTube-nya. Ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin bisa 1 atau 2 pemain, kata Arya. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, mungkin November, baru ada yang bisa kita mainkan lagi, tambahnya. Lantas, sampai kapan PSSI akan memburu bakat-bakat keturunan yang bermain di luar negeri? Terkait hal ini, Arya menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari sampai timnas Indonesia sudah tidak butuh lagi. Maarten Paes dikabarkan akan gabung Barcelona pada 2025. Akun XID Extra Time melemparkan spekulasi dalam unggahan terbarunya. Akun di atas menyebut kiper timnas Indonesia dan FC Dallas itu berpeluang gabung Barcelona. Untuk mendapatkan Maarten Paes, manajemen Barcelona hanya perlu mengeluarkan 1,5 sampai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 22,7 miliar rupiah hingga 30,3 miliar rupiah. Maarten Paes, welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 sampai 2 juta jika ingin merekrut Paes. Tulis akun ID Extra Time. Jika Barcelona ingin berhemat dengan tetap memiliki kiper berkualitas, mendatangkan Maarten Paes bisa dijadikan pilihan. Saat ini, kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki gaji 6,3 juta euro atau setara 106.300 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, gaji Maarten Paes di FC Dallas masuk kategori kecil untuk kualitas kiper sehebatnya. Saat ini, Maarten Paes menerima 325.000 dolar Amerika Serikat atau setara 4,9 miliar rupiah per tahun. Menarik menanti kelanjutan karier Maarten Paes, baik di level klub maupun tim nasional. Melihat kualitas yang dimiliki, Maarten Paes berhak mentas di klub yang levelnya lebih tinggi ketimbang FC Dallas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di channel YouTube-nya. Namun, Arya Sinulinga sadar tak mudah meyakinkan 1-2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama tersebut memang agak berat karena masih dalam proses. Namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain, kata Arya. Jika pemain ini berhasil diproses pada Oktober 2024, PSSI akan mencoba memproses pemain lain pada November 2024. Paling enggak kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain yang dimaksud? Ole Romeni dan Jairo Riedewald berpotensi menjadi sosok yang dimaksud. Sejak Maret 2024, PSSI memburu jasa Ole Romeni. Penyerang 24 tahun ini dinilai dapat menjadi solusi kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni tampil oke. Mentas sebagai winger kanan, Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 5 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025.